Shalom adik-adik. Jumpa lagi kita di Minggu Impa tanggal 14 Maret 2021 ya adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan memulai beribadah kita di Minggu Impa. Pada pagi hari ini marilah adik-adik silahkan berdiri, kita menyanyi Mars Pelkat PA. Baik adik-adik ya, tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Satukanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh luar biasa penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah Impa bersama-sama dengan anak layan kami sekalipun mereka di rumah Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitab kita. Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Seperti biasanya adik-adik ya, kita membaca Mazmur, Kak Ida akan membacakan yang tercetak keluar dan kakak layan serta adik-adik di rumah yang tercetak ke dalam. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama
selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Baiklah adik-adik, untuk merespon Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Yeskel. Kami persilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Dan sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan sebelum itu kakak minta izin dulu ya untuk buka masker. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 49, yaitu Firman Allah Jayalah. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita nyanyikan. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Oke adik-adik, sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi, hari ini firman kita dalam Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami sampai untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa, kiranya firman-Mu ini yang akan Kakak Yeskel sampaikan bisa sampai kepada anak-anak layan, dan kiranya mereka juga tidak hanya mendengar, tapi mereka juga bisa melakukannya di kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk berdiri, dan kita akan membacakan firman Tuhan kita. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia.
Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik, hari ini judul pembelajaran kita adalah Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Nah, diharapkan hari ini yang pertama, adik-adik dapat memahami pentingnya firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dapat menjabarkan firman dan Taurat Tuhan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, mampu memberitakan ajaran Tuhan melalui gaya hidup. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam inti dari firman kita pada hari ini, kakak mau kasih lihat beberapa benda dulu. Ayo, ada yang bisa tebak ini apa? 1, 2, 3. Ya, ini adalah kunci motor Kak Yeskel yang biasa Kak Yeskel bawa dalam kehidupan Kak Yeskel, baik itu pergi ke gereja, pergi ke tempat makan, pergi ke kampus, atau pergi ke rumah teman dan sebagainya. Dan ini sangat penting bagi Kak Yeskel karena dia dapat memudahkan segala urusan yang Kak Yeskel lakukan. Kemudian, nah ini, nah, lihat ya. Ayo tebak, ini apa? 1, 2, 3. Ya, benar, ini adalah dompet. Nah, menurut Kak Yeskel ini sangat penting. Kenapa? Ya, karena disinilah tempat Kak Yeskel biasanya menaruh uang, barang-barang Kak Yeskel seperti KTP, ATM, dan juga beberapa asuransi lainnya. Nah, adik-adik, ini penting bagi Kak Yeskel. Kalau ini hilang, ya adik-adik, Kak Yeskel udah pusing betul. Ya, pusingnya itu rasanya kayak, wah, pengen marah, pengen nangis, dan campur aduk lah rasanya. Apalagi kalau ini hilang, ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, Kak Yeskel tanya kepada adik-adik, apa sih yang penting bagi adik-adik? Ya, apapun itu adalah penting bagi adik-adik. Kemudian adik-adik ada yang Kak Yeskel mau perlihatkan satu lagi, yaitu ini dia. Lihat, ini apa? Ayo, yang nggak tahu ini keterlaluan. Ayo tebak, ini apa? 1, 2, 3. Iya, benar, ini adalah Alkitab. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, apakah Alkitab ini penting untuk adik-adik? Ya, pastinya penting ya adik-adik, karena dalam firman Tuhan ini berisi pengajaran, berisi nasihat, berisi perintah yang mengarahkan kita pada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ya kehidupan kita sekarang itu banyak sekali menurut kita sendiri ya adik-adik, yang menurut Tuhan itu baik, terkadang kita anggap itu tidak baik. Dan kadang apa yang kita anggap baik itu tidak baik bagi firman Tuhan. Nah, karena hal seperti inilah firman Tuhan ini penting bagi kita adik-adik. Karena dialah yang menuntun segala aktivitas kita, segala kehidupan kita yang ada di dunia. Jadi menurut adik-adik ini penting ya, pastinya dong. Oke, kita lanjut. Nah, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup berkenan di hadapannya, hari ini kita belajar dari Imam Ezra. Ya adik-adik, seperti yang sudah kita baca tadi, Imam Ezra ini adalah seorang ahli hukum Taurat. Dan dia belajar terus-menerus, dan bukan hanya dia belajar, dia juga melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, dan perlu adik-adik ketahui mengapa dia belajar seperti ini, karena dia adalah keturunan dari imam kepala, yaitu Harun. Nah, siapa yang nggak tahu Harun? Pasti semuanya tahu ya adik-adik. Nah, karena dia keturunan dari Harun, maka dia harus belajar mengenai tentang Taurat Tuhan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi adik-adik, bukan karena itu tanggung jawabnya, melainkan itu adalah apa yang harus dilakukan oleh Ezra. Dia sendirilah yang ingin mempelajari Taurat Tuhan dan melakukannya di kehidupannya sehari-hari.
Karena apa adik-adik? Karena dia tahu bahwa yang memberikan kehidupannya adalah Allah, yaitu yang ada di dalam Yesus Kristus yang memberikan dia penghidupan. Nah adik-adik, Imam Ezra mau mengisi hidupnya dengan rajin membaca, mau mendalami dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Sehingga Imam Ezra mengetahui betapa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi orang-orang yang mau taat kepadanya dan selalu patuh terhadap perintahnya. Karena itu oleh karena itu adik-adik, Imam Ezra membentuk dirinya menjadi hamba yang patuh dan taat serta hidup takut akan Tuhan. Sama seperti kita adik-adik. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa. Bahkan kita sekarang masuk dalam Minggu Prapaskah, yang dimana kita akan sebentar lagi memperingati hari kematian Yesus Kristus, yaitu Paskah. Nah adik-adik, sebagai orang-orang yang sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, baiklah kita ini menyebarkan firman-Nya ya. Walaupun susah atau sulit sekali kita mengucapkan hei kamu gak boleh lakuin itu salah loh, atau kita dianggap sok suci, itu pasti adik-adik. Tetapi ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah anak Allah yang telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, ya, melalui sikap kita terhadap orang lain. Dan perlahan dari situ mereka bisa melihat adik-adik, wah ternyata seperti ini ya pengikut Kristus, seperti ini ya orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka selalu sabar, mereka bisa mengontrol emosinya, tidak mudah patah semangat, dan bahkan bisa membangkitkan orang lain adik-adik. Maksudnya di sini adalah membangkitkan semangat orang lain. Kemudian adik-adik, di sini kembali lagi kepada Imam Ezra, dia belajar mengenai Taurat Tuhan. Dia belajar dan belajar. Ya, dia membaca dan membaca. Tetapi adik-adik, sekali lagi, dia tidak hanya membaca dan mempelajarinya, tetapi juga melakukannya di kehidupannya sehari-hari adik-adik. Karena apa? Karena dia ingin agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk mari kita seperti Imam Ezra, yang dimana kita mau membaca, mendalami dan memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan setelah itu kita juga mau giat memberitakannya kepada sesama kita di dunia. Melalui apa kita memberitakan firman Tuhan? Yaitu melalui pengajaran, bisa melalui nasihat kepada sesama, yang seperti Kak Yeskel sudah katakan. Oke adik-adik, jadi tetaplah kita menjadi anak-anak yang selalu patuh dan taat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah dasar untuk kehidupan kita ke depannya. Dan adik-adik di rumah juga selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua ya adik-adik. Karena mendengarkan orang tua adalah sebagian dari firman Tuhan, yang dimana kita harus menghormati orang tua agar lanjut usia kita. Dan adik-adik, kesimpulannya adalah untuk itu adik-adik harus memberitakan firman Tuhan, karena itu penting bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, jangan hanya membacanya, tetapi mari adik-adik lakukan itu di dalam kehidupan adik sehari-hari. Dan ingat selalu bahwa karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memberitakannya. Selamat hari Minggu adik-adik, terima kasih sudah mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita masuk dalam aktivitas, dan aktivitas akan dijelaskan di video berikut ini. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah menuliskan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Nah, dari aktivitas ini ingin mengingatkan kita kembali apa sih yang sudah kita dengar dari khotbah yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja aktivitas kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerjakannya dan mengirimkannya ke pos Pelkes Eklesia, atau bisa mengirimkan langsung ke kakak layan yang bertugas. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, demikianlah aktivitas yang telah disampaikan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat
363. Bagi Yesus kuserahkan, dan kata-kata selanjutnya mari kita nyanyikan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baik adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa terkasih, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah diambil dari Ezra ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan ini bisa kami beritakan kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat diselamatkan dan dapat dikasihi oleh-Mu. Bapa, pada hari ini kami menaikkan doa kami ya Tuhan. Yang pertama, kami ingin menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Kamu berkati pemimpin yang ada di negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya pemimpin yang ada di negeri ini bisa menjadi pemimpin yang jujur, bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dalam melakukan tugas-tugasnya ya Bapa. Dan kiranya tanggung jawab yang mereka lakukan juga dapat mereka laksanakan. Bapa, kiranya juga Kamu berkati segala situasi yang ada dalam negara ini seperti rasis, SARA dan lain-lain ya Tuhan. Kiranya Kamu selalu sertai negeri ini, Engkau berkati, kiranya Kamu jauhkan semua itu daripada lingkungan kami ini ya Bapa. Kiranya negara ini bisa menjadi negara yang damai bagi setiap orang. Ya Bapa, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat pembangunan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Kamu sertai orang-orang yang sudah mau bekerja, orang-orang yang sudah mau membantu dalam melaksanakan pembangunan ini ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, waktu, dan juga berkat bagi mereka ya Tuhan, karena mereka sudah mau membantu untuk mendirikan bangunan-Mu ya Bapa. Dan kiranya ini setelah jadi bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa buat orang-orang yang sedang berulang tahun Bapa. Kiranya Engkau mau sertai mereka dalam umur mereka yang baru ini. Bukan hanya berterima kasih Bapa, tapi kami juga ikut mengucap syukur karena Engkau mau menambahkan satu umur lagi kepadanya. Dan kiranya ia menjadi lebih dewasa, bisa menjadi anak yang baik dalam kehidupannya ya Bapa. Dan Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa buat teman-teman kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau mau jamah mereka ya Tuhan. Kiranya segala sakit penyakit yang ada pada mereka Engkau sembuhkan. Dan itu semua hanya bisa sembuh di dalam nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang sedang berada di rumah, yang akan bekerja lagi nanti. Kiranya Kamu sertai mereka dalam segala aktivitas mereka Bapa. Engkau berikanlah mereka rezeki agar dapat menghidupi kami semuanya. Dan Bapa, kiranya juga Engkau memberi kami kekuatan sebagai anak-anak-Mu untuk melaksanakan kehidupan kami yang akan kami laksanakan seperti memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang akan kami sebar ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan bisa menjadi berkat bagi mereka. Bapa, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ilahi Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta pelkat kita
Pada pagi hari ini adik-adik, ibadah kita seperti biasa ya adik-adik, masih tetap ibadah online. Tetap semangat adik-adik, tetap sehat dan rajin beribadah impa, tetap membaca Alkitab, berdoa. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.